Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan berbagi pada hari ini. Halo teman-teman semuanya, baik yang lagi menonton siaran hari ini, selamat datang kembali di podcast Arabi On Air bersama saya, Fiasa Ultari Hikmah. Di sini kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik, yaitu belajar 60 hari tapi efeknya ke masa depan. Ayo, gimana nih belajar 60 hari tapi efeknya ke masa depan? Baiklah, ini akan kita bahas nih nantinya bersama narasumber kita yang sangat menginspirasi kita semua untuk belajar bahasa Arab, yang mana beliau sangat-sangat memotivasi nih untuk belajar 60 hari, tapi efeknya ke depan. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita, yang mana beliau salah satu mahasiswi program Kabarnas Angkatan ke-9, yang Masya Allah sangat luar biasa sekali perjalanan peserta Kabarnas kita pada kali ini. Baiklah, Ukti, kita akan sharing-sharing singkat mungkin terkait belajar 60 hari, tapi efeknya ke masa depan. Sebelumnya, di sini langsung saja hari ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita terbaik yaitu Ukti Faizatul. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ukhti. Baik Ukti, hari ini kita sedikit sharing-sharing ke teman-teman kita yang pastinya sedang menyaksikan siaran kita pada hari ini. Baik, silakan Ukti untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman kita di luar sana mengetahui siapa narasumber kita ini yang sangat memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab. Kepada Ukti, kami persilakan. Baik. Eh, saya Faizatul Qalbi. Eh, dulunya pertama kali belajar bahasa Arab itu dimulai dari kelas 3 SD. Itu pertamanya apa namanya? Saya pribadi juga ngikut pelajaran belajar bersama orang tua dan saat itu kita belajar tentang nahu dan sorof. Yang dimana waktu itu saya pribadi belum pernah belajar tentang nahu dan sorof. eh Ketika itu saya memulai pelajaran. eh saya memulai pelajaran dan yang waktu itu saya benar nggak paham sama sekali. Setelah itu sharing-sharing di rumah sama orang tua. Terus mereka ngejelasin apa namanya ngejelasin dua eh, menjelaskan kepada saya bahwa nahwu dan sorof itu penting. Pokoknya mereka menjelaskan dengan detail. Setelah itu eh, dan saya juga bingung misalnya kayak ada beberapa mufradat atau beberapa kalimah yang saya masih bingung kapan sih bisa di misalnya kayak ada beberapa mufradat yang kapan sih kita gunakan ketika di masa lalu atau ketika sekarang atau yang di masa depan. Itu yang terpikir sama saya saat itu. Setelah itu eh dan waktu itu juga orang tua kayak apa namanya oh yang penting kayak gini gitu karena orang tua juga masih baru belajarnya kayak gitu. Jadi ya saya pribadi juga lah jadi kayak mana gitu. Jadi saya bingung waktu itu. Setelah itu saya lanjut belajar di kelas 5. Waktu kelas 3 itu saya berhenti belajar bahasa Arab dan setelah itu saya melanjutkan belajar bahasa Arab di kelas 5 SD. Setelah itu eh, orang tua eh, ap- memberi saya kitab Baina Yadaik untuk belajar bahasa Arab supaya saya bisa memahami Al-Quran dan hadis. Dan saat itu saya belajar dengan guru yang berbicara bahasa Indonesia, tapi eh, di kelas harus berbahasa Arab. Dan ketika saya bertanya, sang guru
bingung juga kayak kayak mana mau menjawabnya kayak gitu. Dan saya juga pribadi kayak terus gimana kalau aku mau belajar bahasa Arab tapi gurunya bingung kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti belajar bahasa Arab. Dan setelah itu eh, saya lanjut belajar bahasa Arab di kelas 1 SMP. Saat itu saya belajar dengan seorang ustazah dan dia berbicara dengan bahasa Arab di kelas berbicara dengan bahasa Arab dan di luar kelas juga berbicara dengan bahasa Arab. Tapi eh, tapi dia tidak menjelaskan eh, kapan mufradat ini digunakan dan kapan mufradat ini tidak digunakan. Jadi saya bingung pribadi lah. Jadi saya belajar bahasa Arab buat apa? Pastinya saya pengen belajar bahasa Arab untuk supaya saya bisa berbicara bahasa Arab. Dan setelah itu saat itu kita sudah masuk ke kitab 2 Baina Yaday, juz 2. Setelah itu saya berbicara dengan orang tua dan saya memutuskan untuk berhenti belajar bahasa Arab. Setelah Ini, itu, ini kan kita udah mendengar perbincangan perjalanan selama Ukti belajar bahasa Arab kan. ya, Ini Ukti belum kasih tahu nih kepada teman-teman. Ukti asalnya dari daerah mana nih? oh gitu, oh Iya, boleh. biar Eh, teman-teman di luar sana tahu kan. Waduh, dari daerah saya ini belajar bahasa Arab gitu. oh, Iya, eh, saya dari Padang. Saya asli Padang. Orang tua dari Medan. eh, Ibu dari Medan. Ayah dari Padang. sama sekali. Untuk sekarang Ya. Uktinya berumur berapa tahun? Sekarang saya berumur 15 tahun. Masya Allah, sangat muda ya, masih 15 tahun, tapi udah bisa bahasa Arab. Sangat-sangat Hmm, menginspirasi nih pada teman-teman semua nantinya nih. Baik, Ukti, insya Allah. di sini kita berbincang-bincang sedikit. Apa Ya. yang Ukti pikirkan pertama kali waktu dengar tentang program Kabarnas di Darul Luas? Pertama kali saya dengar ini. Iya, pertama Pertama kali. kali saya dengar itu dimulai dari ayah. Beliau bilang beliau punya teman, beliau punya teman. Cuma saya nggak tahu teman beliau apakah belajar via Zoom langsung Iya, atau beliau langsung datang ke Aceh. Cuman beliau menjelaskan bahwa belajar di Darulullah itu eh, cara belajar bahasa Arabnya dimulai itu dari tahap kitab 1, kitab 2, terus kitab 3. Dan di sini waktu itu saya mencari di mana sih tempat belajar bahasa Arab yang dari kitab 1 Bayinedik sampai kitab 4. Cuman saya nggak dapat. Setelah itu saya memutuskan untuk mm, mencari tahu Darulullah di Instagram karena karena kata temen orang tua coba deh dicari di Instagram kayak mana cara belajar bahasa Arabnya seperti itu. Dan akhirnya ibu saya memutuskan untuk belajar bahasa Arab kitab satu juz kitab satu juz satu dan juz 2. Setelah itu eh, kalau kata ibu pribadi belajarnya bagus karena kan langsung pakai belajar langsung dengan bahasa Arab seperti itu. Cuman ya karena kita masih baru pasti kita iya, nggak paham kan gitu. Jadi akhirnya eh ortu mutusin untuk saya dan kakak saya untuk ngikutin program Darulullah langsung ke Aceh. Yang iya. pertama Yang pertama saya ngambil 3 bulan itu karena saya pengen tahu, karena kan takutnya susah ya, pasnya mikir nanti susah, nggak bisa bicara, terus nggak paham, kayak Itu mana mau gitu, paham, gitu, bisa betul. kayak Ustadz ngejelasin terus, lah Iya. saya mau ngomong kayak mana, seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ngambil 3 bulan dulu. Setelah ngambil 3 bulan, waktu belajar di kitab 1 itu saya ngerasa kayak, kayaknya ada diri pribadi itu untuk lanjut ke ini, ke Kitab Idat selanjutnya. Mualimin. Waktu itu kan kalau yang Kabarnas kan 3 kitab. Iya, Dan betul. waktu itu saya masih di kitab pertama, saya memutuskan untuk kayaknya lebih bagus
saya pribadi lanjut ke Idat Mualimin kayak gitu. Karena kalau 3 bulan terus saya pulang, saya berbicara dengan siapa? Seperti itu. Akhirnya eh saya memutuskan untuk mengambil Idat Mualimin setelah 3 bulan Kabarnas. Seperti itu. Baik, Ustazah. Terima kasih. Ini Ustazah, berarti yang sangat memotivasi Ustazah untuk mengikuti program Kabar Resti dari orang tua ya pertama. Terus dari Yang dorongan teman-teman. Iya, yang pertama dari situ karena kayak saya pribadi dan saya pribadi juga memang bener gimana ya nggak pernah mau belajar bahasa Arab karena ya seperti itu tadi kita dari kecilnya udah belajarnya nahu dan Oh, sorofatnya mikir iya, pasnya udah susah seperti itu iya, jadi gitu. akhirnya memutuskan untuk nggak mau dulu tapi karena dorongan orang tua akhirnya saya memulai untuk belajar bahasa Arab di Darul Lughah seperti itu Kak. Jadi sebelum Ustazah daftar nih, ada nggak? Bisa gini kita ragu daftar nggak ya gitu di program ini gitu kan. Aku kan belum tahu gitu, itu gimana? Oh, awalnya pernah mikir kayak gitu. Oh, karena kan takut aku Hmm, mendaftar atau enggak kayak gitu. iya, Awalnya itu sebenarnya dimulai dari bulan Juli untuk ikut ke Darulullah, untuk ikut bersama belajar di Darulullah. Itu dimulai dari bulan Juli. Cuman karena aku pribadi masih apa namanya masih bingung ini ngikut atau enggak. Akhirnya kita memutuskan kita memutuskan mendaftar ikut belajar di Darulullah itu bulan Agustus. Bulan Agustus seminggu sebelum dimulainya pembelajaran di Darulullah seperti itu. Karena kayak saya pribadi juga ngerasa pastinya kita butuh setiap apa namanya setiap kita butuh sangat-sangat butuh untuk belajar bahasa Arab. Karena yang pertama kita juga apa namanya kita menghafal Al-Quran dan kita juga terus belajar hadis. ya. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan hadis jika kita tidak pernah mempelajari bahasa Arab seperti itu? Ngerti, ngerti. Kan pertama sampai nih di Aceh, di Banda Aceh kan, di asrama. Gimana rasanya? Shock atau semangat atau bingung nih? Ketemu teman-teman baru, keluarga baru ya bisa kita bilang nih, Iya, jauh dari orang tua. Gimana itu, Ti? iya. Heeh. Itu pertama kali nyampe di Aceh, awalnya shock kayak gitu kan. Yang pertama jauh dari orang tua. Ya, Itu betul. yang pertama, yang karena aku pribadi juga nggak pernah jauh dari orang tua. Ya. Jadi yang pertama kayak jauh dari orang tua, terus ya gimana? Terus aku juga pribadi kayak kayak bingung kan, ini aku harus mulainya dari mana? Apalagi teman-teman juga dari beberapa kota yang masa Yang tuh berbeda gitu kan? jauh, Iya, iya berkotanya berbeda-beda, terus jauh dan aku juga nggak pernah langsung ketemu dengan teman-teman yang jauh seperti itu. Jadi karena waktu itu pertama kali karena aku sama kakak, jadi kita masih berdua seperti itu. Cuman ditambah dengan ada kakak-kakak kelas dan teman-teman di sini yang support aku pribadi kayak waktu itu aku kadang kan sering sedih, pasti ada sedih seperti itu. Tapi mereka alhamdulillah mereka support akhirnya aku ngerasa kayak oh aku bisa seperti itu. Karena kalau aku pribadi itu tuh pastinya apa namanya? Karena kan kita juga aku pribadi juga bertekad aku belajar ini ya pastinya aku bisa seperti itu. Kalau enggak mungkin aku nyampe di sini seperti baik itu. itu. Ada nggak tantangan terbesar Ukti pas hadapi selama program Kabarnas? Tantangan terbesarnya Iya, yang pertama ya. itu Kayaknya pastinya banyak nih banyak. ya tantangannya nih ya. Tantangan yang pertama itu dari berbicara. Baik. Berbicara. Karena yang pertama mungkin tahu ya beberapa mufradat yang misalnya kayak satu, dua, tiga bisa dihitung lah beberapa mufradat yang kita tahu, yang aku pribadi tahu. Cuman untuk berbicara misalnya kayak tolong dong ngambilin itu. Ah, kan masih bingung ini masih di kitab satu. Terus aku ngomongnya kayak mana? Pastinya masih bingung ya. Itu yang pertama. Itu masalah yang pertama yang sulit aku yang sulit aku hadapi pribadi. Terus yang kedua mungkin eh bersosialisasi bersama teman-teman yang mungkin bisa dibilang Masya Allah yang mereka cepat paham, yang mereka udah bisa berbahasa Arab seperti itu. Terus eh Terus karena apa maju ke depan menjelaskan terus kayak untuk
untuk menjelaskan bahasa Arab itu kan dimulai dari awal. Yang aku pribadi yang nggak pernah mau berbicara ke depan, akhirnya memutuskan ya udah deh bisa, aku bisa seperti itu. Jadi akhirnya berusaha sedikit demi sedikit untuk maju ke depan seperti itu. Main ya tantangannya ya untuk belajar bahasa Arabnya. Iya, cuman insya Allah kalau kita apa namanya berusaha untuk apa namanya untuk berjuang, kalau aku tuh bisa, insya Allah seperti itu. Nanti kita mau tanya lagi kan nanti metode atau kegiatan belajar yang menurut Siti paling efektif itu yang gimana? Oh, ini untuk belajar bahasa Arabnya seperti itu. Ya, Oh, yang paling efektif. yang paling efektif bagi Kalau Uti yang udah Uti jalani selama beberapa bulan di asrama. oh, Hmm. kalau yang aku pribadi yang pertama untuk bisa berbicara seperti itu ya Kak ya. Iya betul. Untuk bisa berbicara itu yang pertama eh yang pastinya kita harus berjuang untuk bangun lebih cepat. Untuk bangun lebih cepat sekitar bangunnya jam 3 atau jam 2. Dan itu kita belajar memang dari nol dan eh aku pribadi belajarnya sama kakak kelas yang mereka misalnya mereka cepat paham, terus mereka tahu apa namanya metode pembicara apa namanya metode yang benar seperti itu. Aku langsung belajar nih ke kakak ini karena kan mereka bangunnya lebih cepat seperti itu dan mereka pahamnya lebih cepat. Jadi aku langsung datang ke mereka, kak ini kayak mana nih kak? Aku pribadi aku nggak paham seperti ini seperti itu. Nanti dia ngejelasin ke kita kayak gitu. Terus atau eh, di waktu yang di waktu yang lain nanya ke ustazah, misalnya kalau ustazahnya lagi free terus tanya ke ustazah, ustazah kan aku nggak paham nih, terus kayak mana supaya aku bisa belajar bahasa Arab supaya aku bisa cepat paham, supaya aku bisa berbicara dengan benar seperti itu ya, nanya ke ustazah atau ke kakak kelas yang udah mahir seperti itu. Baik, Uti. Ini udah kita dengar nih Uti yang dari harus bangun pagi gitu kan, harus belajar bahasa Arabnya satu hari itu bisa 10 jam gitu kan. Iya. Apa ada nggak dalam pikiran Uti itu mau nyerah aja lah, nggak mau lanjut gitu. Kalau ya, apa yang bikin Uti tetap lanjut? Kalau nggak pun ya, apa yang penyebabnya gitu? Oh, itu yang dulunya waktu Ya, itu sebelum ngambil Indan Mualimin. Itu waktu di kitab 2. Itu waktu di kitab 2, walaupun di sana aku udah ngerasa kayaknya aku harus melanjut ke Indan Mualimin, tapi ketika belajar di kitab 2 aku ngerasa di situ waktu itu sempet down, kayak aku kayak nggak lanjut seperti itu, walaupun itu waktu itu udah nelpon ke orang tua gimana mau lanjut atau enggak seperti itu karena aku udah ngabarin buat aku lanjut, cuman dikarenakan di kitab 2 itu aku ngerasa sulit untuk paham, akhirnya waktu itu down dan cuman karena apa namanya cuman karena orang tua sering ngasih nasihat, orang tua juga nguatin dan aku pribadi juga kekeh kalau aku tuh bisa, akhirnya alhamdulillah sekarang aku ngambil Intan Mualimin seperti Insya itu. Allah sekali lanjut ya, nggak ada kata nyerah-nyerah gitu ya. Dulunya cuman karena karena aku pribadi juga tekad aku ke sini ya buat belajar bahasa Arab supaya aku bisa paham Al-Quran dan hadis dan masih banyak lagi pastinya. Jadi akhirnya aku memilih untuk aku bisa seperti itu. Insya Allah sekali ini mungkin bisa termotivasi dari teman gitu kan atau guru. Ada tidak guru atau teman yang paling berkesan selama program Kabarnas berlangsung sih? Ataupun ya karena teman ini aku termotivasi untuk lanjut lagi gitu. Ini kita gimana harus sebutin namanya seperti itu ya? Ah, nggak apa-apa sih. Dulunya, dulunya, eh mungkin aku bilangnya kakak kelas saja ya, Boleh, beberapa boleh, kakak kelas. iya. Yang saat itu sempet down dan kayak aku sering sedih sendiri kayak enggak ya aku nggak kuat, akhirnya waktu itu dia datang ke aku terus dia bilang enggak kamu tuh bisa kok. Pastinya kita sama-sama berjuang dan ya dia juga nyemangatin aku, kita saling menyemangati satu sama lain, saling menasehati satu sama lain, membantu satu sama lain, akhirnya di sana dia memutuskan untuk
ngajarin aku bener-bener yang dari nol, yang kayak aku tuh masih bingung lah. Ini kenapa tiba-tiba fathah, tiba-tiba kasroh, tiba-tiba domah. Nah, Kita karena di belum situ tahu dia, apa-apa gitu. ah ya, kan aku belum tahu apa-apa. Karena dia di sana menjelaskan, enggak kak, dia tuh kayak gini. Oh, jadi seperti itu ya, gitu. Jadi di situ aku paham satu persatu dan dia juga dan kita juga menjelaskan seefektif mungkin seperti itu. Nah, itu. Ini mungkin ini kan udah belajarnya udah 3 bulan lebih nih ya. Udah mau selesai nih. Iya. Udah mau selesai kan, udah mau sudah juga. Jadi Mm-mm. perubahan apa yang paling Ukti rasakan pada diri Ukti sendiri nih setelah belajar bahasa Arabnya nih? Yang dari nol belum tahu apa-apa nih. Yang setelah terus Oh, mengikuti program Kabarnas, terus lanjut ke Ida Mualimin. Apa yang Ukti rasakan? oh, ini kayak aku cerita dari yang kitab pertama. Waktu di kitab pertama itu ngerasanya awalnya pasnya susah belum bisa berbicara. Waktu masuk ke kitab dua, kitab tiga, aku ngerasa kayaknya lebih enak karena kita satu sama lain kita berbicara dengan bahasa Arab. Terus aku ngerasa ada perubahan di diri aku ketika aku baca Quran dan aku baca kitab. Masya Waktu itu Allah aku sekali ya. baca Quran, terus aku kayak, Ya. oh jadi ini maknanya gini, oh jadi seperti ini. Akhirnya misalnya kayak satu ayat, waktu itu aku baca kitab hadis, dan dan di mana sebelum aku belajar bahasa Arab, aku nggak paham, memang harus pakai translate Indonesia seperti itu. Cuman setelah aku belajar bahasa Arab, aku ngerasa kayak, oh jadi ini maknanya, oh jadi ketika aku udah paham pribadi, kita nggak butuh translate pastinya seperti itu sampai sekarang ketika pastinya sekarang udah lebih susah. Maksudnya tuh sebelum sebelum ini aku ngerasa susah. Walaupun aku udah masuk Ida Mualimin, ngerasa susah. Kayaknya aku nggak bisa deh karena bahasanya makin tinggi, susah untuk paham. Tapi karena aku pribadi ngerasa kayak enggak kok. Aku ngerasa ada perubahan di diri aku. Nggak mungkin aku nggak bisa seperti itu. Pastinya aku tuh bisa karena beberapa kitab yang kita baca kita bisa kok pahami pribadi, nggak mungkin yang ini kita nggak bisa seperti itu. Akhirnya eh, pastinya kalau susah dan mudah itu pasti akan datang, cuman tergantung perjuangan kita, tergantung eh, dari diri kita dulu seperti itu. Masya Allah ya. Apa pengalaman nih atau momen yang paling bikin Ukti merasa bangga selama mengikuti program Kabarnas nih? Apa Hmm, pengalamannya belajar bersama teman-teman atau pengalamannya di mm, saat Ustadz atau Ustazah yang mengajar gitu sih. mm. Oh, waktu itu eh untuk belajar waktu itu aku ngerasa yang paling aku banggakan waktu itu belajar kitab tiga. Aku ngerasa kayak kitab tiga dan di situ memang karena kita kan belajarnya nas seperti itu. Dan itu teman-teman kayak bantuin aku. Di situ peran mereka ngebantuin aku kayak eh kayak gini loh buat paham kayak gini loh, jadi mereka bener-bener memahami aku memahami aku sepaham mungkin, seminimal mungkin. Dan itu juga kita belajar bersama Ustadz waktu itu, dan beliau juga menjelaskan seminimal mungkin, se seminimal mungkin supaya kita bisa paham. Misalnya kita nggak paham nih, Ustaz, saya nggak paham. Terus beliau ngejelasin sampai kita benar-benar paham. Tapi kalau benar-benar nggak paham lagi, itu pastinya eh, di apa namanya ada waktu yang lain, di sisi lain Ustadznya pasti ngejelasin ulang seperti itu. Atau ada belajar tambahan seperti itu. Yang bagi kita yang nggak paham, itu ada belajar tambahan bersama beliau seperti itu. Ya Allah sekali ya. Ini Ukti kan udah belajar nih. Udah 60 hari lebih nih. Ada nggak berdampak untuk masa depan setelah belajar 60 hari ini? Sesuai topik kita hari ini. Belajar 60 Oh, hari untuk gimana? Ada nggak menurut Ukti? untuk ini ke depannya seperti Iya, apa? betul. Seperti itu. Eh kalau yang sekarang yang saya pribadi tengok, insya Allah ke depan ini pengennya apa namanya? Pengennya belajar lanjutnya ke eh Saudi Arabia, insya Insya Allah Allah. sekali. Karena kita juga apa namanya?
ada konsultasi bersama Syekh dan kita juga ada ber- beberapa teman-teman kita yang di sana yang mereka menjelaskan bahwa belajar di sana seminimal mungkin dan seefektif mungkin seperti itu. Dan di sana di mana aku pribadi memang memang tekad dari pertama belajar di Darullah memang untuk lanjut ke sana dan pastinya yang pertama untuk memahami Al-Quran dan hadis dan setelah itu untuk bisa lanjut belajar bahasa Arab atau lanjut belajar di Saudi Arabia seperti itu. Insya Allah sekali nih. Eh, ini kita kan pasti orang tua yang di kampung halaman lagi lihat nih menyaksikan, waduh anaknya lagi di acara podcast dari luar nih gitu. Ada nggak mungkin mau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua? Hmm, eh, untuk orang tua Untuk orang tua, yang pertama pastinya terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah nyupport aku untuk bisa sampai di tingkat ini. Yang dimana aku pribadi juga sekarang udah bisa belajar, udah bisa berbicara dengan bahasa Arab dan juga aku udah bisa paham Al-Quran dan hadis dan pastinya nggak sampai di sini aku belajar. Insya Allah dilanjutkan ke eh, tempat yang lain. Oh, Dan dan untuk orang tua dan keluarga, terima kasih banyak yang udah nyupport aku dari doa, dari perjuangan mereka lah pastinya seperti itu. mungkin untuk ada teman-temannya nih di kampung halaman. Kan tidak cerita ini dengan pengalaman. Apa nih nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang masih belum nih, masih ragu mengikuti program Kabarnas yang ada di Darullah Al Arabiah. Hmm, Kalau buat aku pribadi dan buat teman-teman, eh, yang pertama pastinya kalian ngerasa takut untuk belajar di Darullah karena pastinya ngerasa sulit untuk memahami bahasa Arab. Itu pas nggak mu itu pasti ada di pikiran kita. Cuman nggak sampai di sana, pastinya dengan perjuangan kita, dengan tekad kuat kita, insya Allah Allah bantu dengan insya Allah Allah bantu dan jangan lupa juga dengan doa dan tekad kita. Tapi nggak sampai di sana karena buat belajar di sini pastinya harus dari dukungan orang tua dan kekuatan kita sendiri dari ya dari semuanya dari walaupun misalnya nanti dapat teman-teman nih mereka udah pandai berbicara kok aku nggak pandai di situ bukan tugas kita untuk takut bukan tugas kita untuk menjauh dari mereka tapi malah harusnya kita di sana mendekat kepada mereka karena karena mereka udah lebih hebat dari kita pasti kita harus lebih mendekat kepada mereka untuk bisa memahami seminimal mungkin, semaksimal mungkin belajar bahasa Arab di Darulullah. Karena eh, di Darulullah aku ngerasa pastinya belajar bahasa Arab dengan metode langsung dan ustadz dan ustazah yang ada di Darulullah mereka menjelaskan dengan bahasa Arab pastinya yang pertama kita ngerasa sulit cuman dengan perjuangan kita dan teman-teman yang ada di sekeliling kita dan dan itu yang membuat kita untuk kita bisa bertahan di Darulullah untuk bisa lanjut ke Saudi Arabia, Mesir, dan tempat lainnya. Ya Untuk Allah bisa memahami sekali. Al-Quran dan hadis juga seperti itu. Ya, nanti bisa nih setelah menyelesaikan program Kabarnas dan Ida Mualimi bisa nih untuk di share nih ke teman-temannya di kampung halaman kan bisa ceritain pengalaman selama 1 tahun di Aceh gimana, ketemu teman-teman baru gimana, keluarga baru gitu kan bisa nih. Insya Allah. Baik, Ti, terima kasih telah membersamai acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini, baik untuk diri sendiri ataupun kepada teman-teman kita yang menyaksikan Amin. acara kita pada hari ini, menjadi motivasi nih untuk bergabung di program-program yang ada di Darullah Al Arabiah, tepatnya nih di Banda Aceh, di Aceh. Iya, amin insya Allah. Sampai ketemu lagi Ukti dan teman-teman semua di episode selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ukti,
telah meluangkan waktunya untuk berbagi dan teman-teman di luar sana. Semoga ilmu Insya. yang didapatkan di program Kabarnas terus lanjut ke IDAT gitu kan, bermanfaat Iya, baik untuk diri sendiri atau orang di sekitaran. amin. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk teman-teman nih yang udah menyaksikan dan menonton tayangan kita pada hari ini. Mungkin akan ada tayangan-tayangan lebih menarik lagi nih di episode selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus YouTube kita, Instagram kita yang akan ada yang lebih menarik, yang sangat-sangat memotivasi untuk mengikuti program-program yang ada di Darullah. Sekian dari saya Filsa Ultarikmah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi